Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Anggarani. Kali ini akan memberikan pembahasan soal tentang metode pengali Lagrange dua kendala, yang dimana soalnya yaitu tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi fx dengan kendala kurva perpotongan tabung gx dan juga bidang gx. Nah, untuk penyelesaiannya saya tuliskan dulu. Penyelesaian. Yang pertama kita akan tulis yang diketahuinya dulu, yaitu fungsi f x, y, z sama dengan x ditambah 2y ditambah 3z. Lalu fungsi g x, y, z sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 2. Lalu fungsi h x, y, z sama dengan y ditambah z dikurang 1. Nah, selanjutnya kita masukkan formula del f x, y, z sama dengan lambda g x, y, z kita tambah dengan mu h. Oke, mu h x, y, z. Lalu kita turunkan fungsi f terdahulu, yang dimana turunan x yaitu 1, turunan y 2, dan turunan z 3. Lalu fungsi g, turunan x nya 2x, turunan y 2y, dan turunan z nya 0. Dan fungsi h, turunan x nya 0, y nya 1, dan z nya 1. Setelah itu kita akan mencari persamaan-persamaannya. Yang pertama kita tulis dulu, saya tulis 2 lambda x sama dengan 1, dimana didapatkan dari lambda dikali 2x sama dengan 2 lambda x. Lalu karena mu nya 0, jadi kita langsung sama dengan 1 dari fungsi f nya. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu 1 didapatkan dari situ. Lalu untuk yang kedua yaitu lambda dikali 2y, jadi 2 lambda y, terus karena mu dikali 1 itu mu sama, jadi saya tambahkan dengan mu sama dengan 2 dari fungsi y tadi dari f. Terus yang kedua karena z nya 0, jadi langsung mu sama dengan 3 dari fungsi z yang y f nya. Lalu ini kita sudah dapatkan persamaan 1, persamaan 2, kita tulis persamaan 3. Untuk selanjutnya mencari persamaan 4 dan 5, saya ambil dari kendalanya. Jadi diambil dari kendalanya, x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 2, dan y ditambah z sama dengan 1. Kita tulis persamaan 4, lalu persamaan 5. Nah, jadi kita lanjut lagi untuk mencari nilai x, y, dan z. Untuk persamaan satunya, maksud saya kita yang pertama lewat persamaan 1, kita cari nilai x. Persamaan 1 yaitu 2 lambda x sama dengan 1, berarti x nya sama dengan 1/2 lambda. Terus selanjutnya saya akan substitusi persamaan 3 ke persamaan 2. Saya tuliskan dulu, substitusi persamaan 3 ke persamaan 2. Lalu 2 lambda y, kita tuliskan 2 lambda y ditambah 3. Jadi mu nya diganti 3 sama dengan 2. Lalu 2 lambda y sama dengan min 1, berarti y sama dengan min 1/2 lambda. Nah, sekarang kita sudah dapatkan nilai x dan juga nilai y. Nah, terus bisa nggak ya kita masukkan ke persamaan 4, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat, berarti ke persamaan 4. Saya tulis dulu, kita coba substitusi x dan y ke persamaan 4. Saya coba ini karena kita sudah mendapatkan nilai x dan y ya.
Jadi X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 2. Kita isi nilai X diganti dengan 1/2 lambda kuadrat. Ditambah nilai Y-nya yaitu minus 1/2 lambda. Kita pangkat 2 kan juga sama dengan 2. Lalu kita kuadratkan, hasilnya 1/4 lambda kuadrat ditambah 1/4 lambda kuadrat. Ini jadi positif karena kita kuadratkan, terus sama dengan 2. Kita jumlahkan jadi 2/4 lambda kuadrat sama dengan 2. Nah, lalu kita dapatkan lagi 2 sama dengan 8 lambda kuadrat, jadi lambdanya yaitu plus minus 1/2. Karena kita sudah mendapatkan nilai lambdanya, jadi kita bisa mencari X dan Y dengan menemukan nilai X, Y, dan Z. Nah, jadi kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Tadi kita sudah dapatkan lambda sama dengan plus minus 1/2. Saya akan tuliskan dulu lambda sama dengan plus minus 1/2. Kan ini terbagi atas 2, jadi saya akan mencari yang nilai positif dulu. Jadi lambda sama dengan 1/2. Kita sudah dapatkan tadi persamaan X, dari persamaan X sama dengan 1/2 lambda. Terus 2 dikali lambda sama dengan 1. Terus yang Y tadi juga kita sudah dapatkan, nilai Y sama dengan minus 1/2 lambda. Kalau ini berarti min 1. Terus kita juga tadi mendapatkan persamaan yang sebelumnya, persamaan Y ditambah Z sama dengan 1. Berarti Z sama dengan 1 dikurang Y, Y-nya kita masukkan 1 dikurang minus 1 berarti 2. Lalu kita dapatkan titik 1, minus 1, 2. Nah, untuk lambda yang kedua yaitu lambda sama dengan negatif 1. Kita cari juga nilai X-nya yaitu 1/2 lambda sama dengan minus 1 dan Y-nya minus 1/2 lambda, ini sama dengan 1. Lalu kita juga masukkan tadi ke persamaan Z sama dengan 1 dikurang Y. Kita masukkan nilai Y 1 dikurang 1 sama dengan 0, lalu kita dapatkan titik minus 1,1,0. Nah, dari sini kita bisa cari nilai maksimum dan juga nilai minimumnya. Jadi saya akan bikin tabel dulu. Nah, yang di sini itu X, Y, Z. Dan yang di sebelah sini itu untuk nilai fungsi fx-nya yaitu X, Y, Z. Sama dengan X ditambah 2Y ditambah 3Z. Sekarang kita isi titiknya, garis dulu. Titiknya yang ini, yang pertama 1, min 1, 2, yang kedua min 1, 1,0. Di sini hasilnya 5 dan 1. Di bawahnya itu kita isi saja nilainya ya dari titik X yang di sebelah. Berarti yang 5 ini maksimum dan yang 1 ini minimum. Nah, berikut ya cara-caranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.